Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran IPA Perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan bab 2 pada materi yang keempat. Jadi sudah pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Dan lupa ya, sebentar lagi kita akan masuk ke penilaian tengah semester. Jadi mulai dibuka-buka kembali materi-materi yang sudah lalu. Baiklah anak-anak, untuk perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan yang materi keempat atau pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Ya, kita langsung saja ya. Oke. Tahukah kamu yang ini masih ingat atau pernah melihat? Nah, mengapa cacing tanah bila terpotong tidak mati? Nah, ini dia. Kemudian, mengapa lebah, semut, atau beberapa hewan rayap ya sifatnya steril? Nah, jadi kenapa dia bersifat steril? Ya, oke. Nah, inilah yang nanti kita akan bisa jawab apabila kita sudah mempelajari materi ini, ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan pada hewan, siklus hidup pada hewan, dan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Jadi, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan, juga siklus hidup pada tumbuhan, maka sekarang kita belajar tentang hewan, ya. Apakah perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan itu sama? Nah, kurang lebih perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu sama. Keduanya juga mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Ya, vegetatif atau aseksual dan generatif itu yang seksual. Untuk yang vegetatif umumnya ini adalah pada makhluk hidup atau hewan-hewan tingkat rendah ya. Jadi dia bisa bertunas, bisa fragmentasi, bisa partenogenesis, juga membelah diri ya. Sedangkan hewan-hewan yang tingkatannya jauh lebih tinggi yaitu kembang biak secara generatif ya, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi ini untuk hewan-hewan tingkat tinggi yang dia sudah memiliki dua jenis kelamin. Jadi adalah dibedakan jantan atau dibedakan yang betina atau juga yang hermaprodit. Namun nanti beberapa hewan yang bisa mengalami perkembangbiakan vegetatif juga sebagian bisa mengalami perkembangbiakan generatif ya. Oke. Jadi dengan kita belajar ini sehingga nanti kita akan bisa menjaga kelestarian mereka ya, supaya keseimbangan kehidupan di bumi, keseimbangan kehidupan kita juga itu akan terjaga ya. Oke. Sekarang kita masuk ke ini. Fertilisasi kemarin sudah dibahas dari awal, fertilisasi atau pembuahan. Nah, pada hewan, pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sperma, nah itu terjadinya bisa secara internal dan bisa secara eksternal. Yang internal terjadi di dalam tubuh dari hewan betina, ya. Contohnya misalnya mamalia, unggas, reptilia. Jadi di dalam tubuh hewan, ya, di dalam tubuh betina, hewan betina. Sedangkan eksternal ini terjadinya di luar tubuh hewan betina. Jadi dia akan mengeluarkan sel telurnya dalam jumlah cukup banyak, dan kemudian nanti sperma dari pejantan akan disemprotkan juga ke sekitar telur-telur itu dikeluarkan oleh hewan betina ya. Contohnya misalnya ikan. Jadi pada hewan-hewan yang hidup di air
Kebanyakan mereka berkembang biaknya atau fertilisasinya dengan secara eksternal. Juga pada katak, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, beberapa perkembangbiakan secara vegetatif, ya, pada hewan. Kita akan mulai di sini, ya. Pada perkembangbiakan hewan secara vegetatif, misalnya dengan tunas. Nah, ini biasanya umumnya terjadi pada hewan-hewan yang masuk ke dalam film Coelenterata, ya. Ada kelas Cnidaria, contohnya ini adalah hidra, ya, tumbuhan hidra. Kemudian ada kelas Scyphozoa, contohnya ubur-ubur, ya. Ubur-ubur itu Aurelia, ini Aurelia. Kemudian ada kelas Anthozoa, ini contohnya adalah anemon laut, ya. Nah, mereka juga berkembang biak bisa dengan cara tunas, ya. Nah, contohnya seperti ini, misalnya ini hidra. Nah, pada saat dia berkembang, dia akan muncul tunas. Nah, apabila tunasnya sudah besar, maka tunas ini akan terlepas dan membentuk individu baru. Sedangkan pada ubur-ubur atau Aurelia, ini dia mengalami dua fase perkembangbiakan. Ada perkembangbiakan ada fase hidup menempel atau polip dan ada fase hidup medusa atau hidup bebas, ya. Nah, ini pada fase polip. Jadi, pada saat fase polip misalnya dari sebuah zigot yang sudah hasilkan, dia akan membentuk tunas, semacam tunas gitu. Jadi dia melekat pada dasar, kemudian dia berkembang, kemudian tunasnya membentuk ephira, jadi banyak tunas-tunas. Semakin ke atas usianya semakin tua. Nah, yang semakin tua ini kemudian dia bisa terlepas, bisa hidup menjadi medusa atau hidup bebas, ya. Hidup bebas. Pada saat dia hidup bebas, dia bisa menghasilkan gamet jantan maupun gamet betina. Jadi ada hewan yang bersifat jantan, nih, ada yang bersifat jantan dan ada yang bersifat betina. Kalau mereka menghasilkan sperma dan menghasilkan sel telur, terjadi proses pembuahannya secara eksternal, maka terbentuklah zigot atau individu baru, kemudian berkembang lagi seperti ini, ya. Jadi ini perkembangbiakan dengan tunas. Jadi khusus pada Aurelia dia bisa menjadi tunas. Ini tunas-tunas atau kuncup-kuncupnya. Setiap kuncup setelah dewasa dia akan tumbuh menjadi individu yang bebas penghasil gamet. Oke, ya. Jadi ini perkembangbiakan dengan tunas, ya. Kemudian ada juga yang bisa berkembang biak dengan fragmentasi. Nah, apa itu fragmentasi? Ya, ini fragmentasi nih. Fragmentasi itu adalah reproduksinya aseksual tetap, jadi semacam cloning. Dia bisa memecah diri menjadi fragmen-fragmen, dan setiap fragmen atau pecahan itu akan menjadi hewan dewasa, menjadi individu yang lengkap, ya. Sama persis seperti individu asli. Contohnya misalnya ini contoh dari planaria, ya. Planaria itu cacing pipih yang hidup bebas, ya, dia makanannya lumut. Nah, pada saat dia terputus, maka setiap putusannya seperti ini akan membentuk individu baru, ya. Kemudian yang bawah juga akan membentuk individu baru yang akan muncul kepala dan lain sebagainya. Kalau kita perlakukan misalnya dia terpotong di sisi kepala menjadi dua bagian, maka bagian kepala juga akan membentuk kepala yang baru, jadi seperti dua kepala. Kemudian kalau kita potong lagi, maka dia akan menjadi dua buah individu baru. Atau bisa juga satu individu kita pecah atau kita potong menjadi tiga. Setiap potongan akan menjadi individu baru, ya, menjadi sempurna kembali. Nah, ini kalau kita kehidupan sehari-hari kita lihat planaria seperti ini. Nah, ini sering kalian jumpai apabila musim mulai penghujan, terkadang dia akan
naik dari tanah ya, naik ke tanah, ke tempat dari tanah naik ke tempat yang lebih kering ya, ini planaria. Jadi dia bisa berkembang dengan fragmentasi. Inilah kenapa hewan-hewan ini meskipun terpotong dia tidak mati. Jadi dia punya kemampuan daya regenerasi yang sangat tinggi. Jadi dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia fragmentasi, kemudian dia memiliki kemampuan regenerasi yang begitu tinggi. Umumnya ini adalah pada hewan-hewan yang masuk kategori cacing atau vermes ya. Nah, di sini ada cacing apa saja? Misalnya pada ini cacing pipih ya, cacing hati ya, biasanya terdapat pada hepar ya. Nah, ini cacing hati ini juga bisa sama seperti itu ya. Kemudian ini cacing tanah. Nah, cacing tanah kalau kena cangkul ini kepotong-potong, ini tidak akan mati karena potongannya akan membentuk individu baru ya. Ini hewan-hewan yang bisa berkembang biak secara fragmentasi ya. Beberapa hewan misalnya cacing tanah sering dipakai sebagai obat ya, karena dia punya kemampuan regenerasi. Jadi kalau misalnya orang-orang yang terkena luka gitu ya, biasanya suka dikasih kapsul isinya bubuk dari cacing tanah supaya memiliki kemampuan perbaikan selnya lebih bagus ya. Itu. Nah, cara perkembangbiakan yang vegetatif berikutnya pada hewan ini adalah ini partenogenesis. Partenogenesis umumnya terjadi pada kelas insekta atau serangga ya. Bisa pada apa ini, tawon ya, lebah, bisa juga ini ya, apa namanya, kutu air ya, kemudian semut, rayap, kemudian belalang. Jadi perkembangbiakan partenogenesis adalah terbentuknya individu dari sel telur yang tidak dibuahi atau tanpa fertilisasi. Jadi ada sel telur yang tidak dibuahi tapi dia bisa berkembang menjadi individu baru ya. Nah, jadi kalau secara perkembangbiakannya seperti ini. Jadi beberapa hewan ini, beberapa insekta ada yang berkembang secara partenogenesis sehingga menghasilkan individu yang steril ya. Jadi individunya ini steril ya. Dan juga ada yang berkembangnya dengan pembelahan atau fertilisasi individu yang tidak steril. Nah, pada kelompok ini yang steril biasanya yang dikenal dengan nama misalnya kalau lebah itu lebah pekerja, kalau semut pekerja ya, itu sifatnya steril. Jadi dia tidak bisa membuahi ya. Kemudian kalau yang pejantannya atau kemudian yang ratu itu yang betina tapi dia ratu, itu yang fertil, dia perkembangbiakannya dari pertemuan antara sel telur dengan sperma. Jadi dia fertil ya, yang ratu. Kemudian yang pejantan juga fertil sehingga dia bisa membuahi ya. Jadi pada beberapa jenis kelompok insekta dia hidupnya dalam bentuk satu koloni, tetapi setiap koloni punya pembagian-pembagian kerja. Nah, yang pekerja-pekerja itu diperlukan jumlahnya banyak. Jadi dia tidak memikirkan apa-apa kecuali bekerja, mencari makan dan lain sebagainya ya. Karena dia tidak membuahi ya, itu hasil dari perkembangbiakan secara partenogenesis. Jadi sifatnya adalah steril ya. Oke. Kita lanjutkan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Nah, ini pada hewan-hewan tingkat rendah. Nah, pada hewan tingkat rendah contohnya di sini adalah amoeba, kemudian ada paramecium dan ada Euglena viridis. Ini berkembangnya bisa dengan membelah diri. Jadi seperti yang kalian pelajari di awal pada materi bab 1, ini pembelahannya terjadi secara mitosis. Jadi satu individu membelah secara mitosis menjadi dua individu. Jadi ini bisa menjadi dua, ini juga bisa menjadi dua, ini bisa menjadi dua. Ya.
beberapa hewan, nah ini beberapa hewan di sini ada Euglena maupun ada Paramecium. Selain pembangkang vegetatifnya dengan membelah diri, dia juga bisa mengalami satu konjugasi. Jadi konjugasi itu apa? Konjugasi itu perkembangbiakan pada hewan seperti kawin, namun tidak sempurna. Jadi di sini mereka memiliki nukleus atau inti. Intinya itu ada inti yang besar, ya, meganukleus, dan juga ada yang mikronukleus. Cara mereka berkonjugasi, dua buah individu, dia tidak jantan, belum ada betina. Dua buah individu berdekatan, kemudian bagian dari sitoplasmanya melebur, maka terjadi pertukaran inti mikro ke misalnya ke hewan yang satunya, kemudian yang satu ke satunya lagi. Nah, setelah itu mereka terpisah lagi, kemudian dia langsung membelah lagi, gitu ya. Membelah langsung menjadi masing-masing menjadi dua, jadi dua lagi menjadi 4. Jadi hasilnya nanti menjadi 4 individu baru. Jadi membelah diri namun dimulai dengan konjugasi. Ada seperti itu ya. Khususnya ini pada hewan Paramecium sama Euglena. Nah, oke. Juga di tumbuhan juga ada tumbuhan tingkat rendah, misalnya pada alga. Alga itu pada ganggang hijau ya. Spirogyra juga sama, bisa mengalami semacam konjugasi gitu ya. Oke, baiklah kita lanjutkan pada perkembangbiakan generatif pada hewan. Jadi tadi Ibu perkenalkan ada 4 perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan, ya. Dimulai dari yang pertama adalah tunas, yang kedua adalah fragmentasi, dan yang ketiga adalah dengan partenogenesis, tidak ada pembuahan tapi terbentuk individu baru, dan yang keempat adalah membelah diri, dan juga tadi ada Ibu singgung mengenai konjugasi. Nah, untuk perkembangbiakan generatif ini umumnya adalah pada hewan-hewan yang tingkatannya udah lebih tinggi, ya. Berdasarkan dari apa yang dikeluarkan dari hasil perkembangbiakannya, maka dikenal menjadi 3 macam perkembangbiakan generatif. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar ini adalah hewan yang berkembang biak kemudian mengeluarkan telur. Jadi bukan anak tapi telur, ya. Jadi embrionya itu berkembang di dalam telur, dan telur ini dikeluarkan dari tubuh induk betina dan akan dilindungi oleh cangkang. Jadi dikeluarinya dalam bentuk telur seperti ini. Nah, contohnya nih ayam, ya, ada burung, ikan, kemudian juga katak. Ya, ini termasuk adalah hewan-hewan yang ovipar, ya. Paham ini ya. Kemudian struktur telur. Ya, kenapa telur kok bisa tumbuh setelah dierami, bisa mengalami perkembangan menjadi anak ayam atau anak burung yang lucu-lucu gitu ya. Nah, ini adalah struktur dari telur, ya. Ini yang sering kita lihat, kalau kita pecahkan telur, maka ada struktur yang di luar pasti cangkang, kemudian ada lapisan antara cangkang dengan putih telur, ada lapisan pelindung, ya, selaput. Kemudian terdapat juga yang jernih-jernih itu ya, yang bening, ini yang kalasan namanya. Kemudian juga ada kuning telur dan juga ada embrio. Di sini juga ada rongga udara. Antara putih telur dengan kuning telur juga mudah kita pisahkan karena ada membran yang disebut membran vitelin, ya. Oke, apa gunanya semua ini? Untuk kalaza ini umumnya adalah untuk melindungi supaya kuning telur ini tetap berada di tengah-tengah, ya, tidak terlepas. Kemudian kuning telur ini fungsinya adalah sebagai cadangan makanan bagi embrio yang sedang tumbuh, ya.
Jadi embrionya akan tumbuh oleh cadangan makanannya kuning telur. Isinya apa kuning telur? Nih protein, lemak, dan lain sebagainya ya. Kemudian putih telur, ini putih telur. Fungsinya adalah selain sebagai pelindung dari embrio terhadap goncangan, juga dia adalah penyedia dari protein albumin, air, beberapa ion dan mineral yang dibutuhkan oleh embrio untuk berkembang. Ya. Kemudian di sini ada rongga udara. Untuk apa? Ini menyediakan keperluan oksigen bagi embrio selama dia berada di dalam telur. Ya. Jadi dia setelah dierami beberapa hari, kurang lebih 21 hari, maka akan menetas menjadi anak ayam yang lucu-lucu atau anak burung yang lucu-lucu gitu ya. Kemudian berdasarkan cara dilahirkannya, selain ovipar juga kita mengenal ada perkembangbiakan generatif secara vivipar. Jadi vivipar di sini apa? Hewannya, embrio yang dilahirkan itu dalam bentuk individu yang sudah sempurna. Jadi embrionya berkembang di dalam rahim sampai kemudian dia sempurna, kemudian dilahirkan. Untuk mendapatkan makanan selama di rahim, embrio ini mendapat nutrisi dari plasenta. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, ini adalah contohnya misalnya ada yang bertelinga, ada telinganya. Kayak kita manusia juga, ada kerbau ya, sapi, harimau ya. Kemudian dia menyusui karena punya glandula mammae, kemudian dia juga berambut ya. Ini ciri-cirinya ya. Jadi kita juga termasuk ke dalam kelompok vivipar. Jadi manusia kita itu juga vivipar ya. Kita punya telinga ya, kita juga punya rambut pada sekitar tubuh kita ya. Dan juga kita memiliki glandula mammae ya. Oke. Selanjutnya perkembangbiakan yang selanjutnya adalah secara ovovivipar. Ini kurang V ya. Ini 2 vivipar. Jadi dia campuran antara bertelur dan beranak. Di sini hewannya berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi embrio berkembang di dalam telur, tapi telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah menetas, baru individu lahir, keluar dari tubuh induknya. Beberapa hewan yang spesifik memiliki melahirkan dengan cara ovovivipar adalah platypus ya. Ini ada di benua Australia ya. Kemudian ada kuda laut ya. Kemudian apa ini? Kadal ya, ini bunglon, ikan pari ya. Termasuk juga di sini adalah ikan hiu. Ikan hiu juga ovovivipar ya. Kemudian beberapa jenis ular. Jadi beberapa jenis ular itu juga ovovivipar ya. Oke. Jadi inilah perkembangbiakan generatif cara individu baru itu dikeluarkannya ya. Jadi ada 3 macam berdasarkan cara individu baru dikeluarkan ya. Jadi ada yang pakai telur, keluarnya dalam bentuk telur, ada yang dalam bentuk anak, dan ada gabungan ya. Oke. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ini maaf, ini kurang V2 ya, vivipar. Oke. Kemudian kita beralih pada siklus hidup dari hewan atau perkembangan pada hewan ya. Nah, pada perkembangan hewan di sini akan kita lihat contohnya misalnya pada ubur-ubur. Tadi sedikit sudah disinggung ya di awal bahwa salah satu hewan ubur-ubur atau kelompok Coelenterata itu hidupnya memiliki 2 fase kehidupan, yaitu fase polip dan fase medusa. Fase polip adalah fase dia melekat pada satu dasar seperti tumbuhan,
dan fase medusa adalah fase dia hidup bebas, ya. Jadi pada fase polip seperti ini, ya, dari tunas kemudian tumbuh. Setelah dewasa dia akan menghasilkan banyak efira. Setiap efira macam-macam, ada yang efira jantan, ada yang efira betina. Jadi ada yang jantan, ada yang betina, ada yang jantan, ya. Seperti ini siklus hidupnya. Ini contoh hewan ubur-ubur, ya. Kemudian kita beralih pada siklus hidup hewan yang lain. Kalau di sini kan ada fase di mana dia hidup seperti tumbuh-tumbuhan, ya, melekat pada dasar, dan ada yang hidup bebas, ya. Nah, pada hewan yang lain, contohnya katak. Pada katak terjadi yang dikatakan metamorfosis sempurna atau holometabola. Jadi pada metamorfosis sempurna, makhluk hidup ini selama perkembangbiakannya, dia fasenya fase generatif, dia berkembang, bentuknya berubah-ubah, maka dikatakan metamorfosis, ya. Jadi dia dimulai dari telur. Nah, telur, ya. Setelah telur akan menetas menjadi larva. Di sini larvanya adalah kecebong, kemudian akan menjadi pupa, ya. Nah, katak-katak di sini kecebong, ya, kemudian menjadi berudu, ini sempurna, ya. Kemudian contoh lain nih misalnya adalah pada kupu-kupu, ya. Jadi kupu-kupu dari telur menjadi larva, menjadi pupa, menjadi dewasa atau imago, ya. Kalau katak tidak ada istilah pupa, ya, tidak ada istilah pupa, namun telurnya ini dari telur yang belum berkembang, setelah dibuahi menjadi zigot, kemudian dia berubah menjadi kecebong. Nah, dari kecebong ini dia berubah menjadi katak. Jadi dia mengalami satu metamorfosis, perubahan yang betul-betul total, sama seperti ini, maka dikatakan metamorfosis sempurna, ya. Kemudian ada juga dikenal metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini. Jadi dia berkembang tahapnya tanpa melalui tahap kepompong. Jadi tahapnya itu adalah dari telur langsung menjadi nimfa imago. Nimfa dengan imago bentuknya tidak terlalu jauh berbeda, ya. Jadi ini dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Beberapa hewan misalnya jangkrik, capung, kecoa, belalang, itu kepik, ya, juga metamorfosisnya adalah hemimetabola atau tidak sempurna. Nah, itu adalah siklus hidup pada beberapa hewan, ya. Sekarang kita masuk ke teknologi perkembangbiakan pada hewan yang banyak kita jumpai, ya. Jadi pada perkembangbiakan hewan, di mana fungsinya adalah untuk menambah jumlah hewan dalam waktu yang lebih cepat, itu yang sering digunakan salah satunya adalah inseminasi buatan. Keuntungan dari inseminasi buatan ini efisiensi waktu dan biaya, ya. Kemudian ada perbaikan kualitas anakan, karena anakannya itu adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Caranya apa? Dengan memasukkan semen. Semen ini adalah cairan sperma dari sapi jantan yang unggul, dimasukkan ke betina dibantu oleh manusia. Jadi ini spermanya dimasukkan langsung ke dalam vagina dari sapi betina, ya. Semen yang diambil adalah semen dari pejantan-pejantan unggul. Sehingga di sini kita akan mendapatkan anakan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, keistimewaan dari inseminasi buatan misalnya seperti ini. Nah, ini. Jadi misalnya nih kita ingin memiliki hewan yang sesuai dengan karakter yang diharapkan, gitu ya. Nah, seperti ini, Nak.
Jadi misalnya kita ambil pejantannya, kita ambil spermanya kemudian dimasukkan ke betina donor ya. Kemudian setelah itu embrionya diambil. Setelah embrionya dicek kembali bagus atau tidak, maka embrionya dipilih nih benar-benar yang kemudian ditanam kembali ke betina resipien. Betina resipiennya itu bisa sapi apa aja, bisa sapi begini, bisa sapi begini, sapi ini atau sapi ini, tapi nanti anaknya sama ya, anaknya sama gitu ya. Jadi di sini istilahnya kita memakai beberapa rahim dari sapi untuk membesarkan embrio yang sudah kita pilih dengan nanti anakannya sama semuanya ya, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian perkembangbiakan yang lain. Nah, perkembangbiakan yang lain, teknologi yang lain pada perkembangbiakan hewan yang sudah dikembangkan pada domba atau biri-biri ya. Namanya cloning. Keuntungannya di sini tidak diperlukan pejantan, tapi kualitas anakan sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya nih, ini ada domba yang menghasilkan air susu yang bagus ya. Jadi dia penghasil susu ya. Kemudian diambillah nukleusnya salah satu aja nukleus dari kelenjar mamai. Ambil satu sel ya. Diambil satu sel. Kemudian dari domba betina yang lain diambillah sel telur. Namun sel telurnya ini kemudian dibuang nukleusnya, intinya. Digantilah inti dari nukleus donor dimasukkan ke sini. Setelah itu terjadilah penyatuan. Jadi ini sitoplasmanya dari betina yang ini, kemudian intinya dari inti glandula mamai dari biri-biri yang kita harapkan ya. Nah, nanti setelah terjadi proses pembelahan embrio sampai kemudian terbentuklah morula ya, morula ini, barulah ini dimasukkan kembali ke dalam rahim si betina. Nanti hasil dari anaknya yang dilahirkan ini adalah seperti ini, nanti sama persis seperti ini. Jadi dia akan menghasilkan air susu yang banyak ya. Jadi teknologi reproduksi pada hewan dikembangkan di sini, cloning itu dikembangkannya supaya apa? Supaya kita menghasilkan satu individu yang kita harapkan. Misalnya Pak, biri-birinya yang dia dagingnya juga bagus tapi juga menghasilkan air susu yang banyak, itu seperti itu ya. Jadi ini tidak perlu pejantan ya. Atau juga bisa juga dibalik, misalnya begini. Saya menginginkan satu individu yang sama persis dengan pejantannya gitu misalnya. Nanti anaknya jantan semua, karena kan kalau jantan itu bisa dipakai untuk kurban gitu ya, dijual untuk kurban gitu ya, nilai ekonomisnya lebih tinggi. Maka caranya bagaimana? Tinggal ini diganti saja. Ini ngambil sel dari salah satu sel dari hewan atau domba jantan yang kita harapkan. Oh, ini bagus tubuhnya, begini kuat dan lain sebagainya ya. Kita ambil satu sel saja. Nah, nanti intinya ini yang kemudian kita tanamkan kepada sel telur ya. Jadi sel telurnya ini sama, inti sel telurnya dibuang, diganti inti dari sel pejantan tadi. Maka nanti setelah dimasukkan kembali, setelah ini anaknya tuh jantan semua sama persis dengan pejantannya. Nah, kalau ini yang khusus untuk misalnya, saya kepingin semua dombanya jantan dengan kualitas seperti ini, gitu, bisa juga seperti itu. Jadi ini cloning banyak dikembangbiakan untuk dipakai untuk hewan-hewan yang memang dibutuhkan dalam jumlah banyak dan sesuai dengan keinginan kita. Oke ya. Baiklah, nah itu beberapa teknologi perkembangbiakan pada hewan dan juga beberapa cara perkembangbiakan hewan sehingga kalian bisa memperbaiki atau menambah jumlah keturunan dari hewan-hewan supaya mereka tidak punah ya.
Oke, atau kalian juga bisa, oh ini supaya hewan ini tidak punah karena sering kita konsumsi gitu ya. Oke, baiklah anak-anak, kita cukupkan pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya ini ya. Kemudian kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu ulangan. Sudah ulangan yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria. Allahu Akbar.